الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sungguh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang sangat penting untuk ditanamkan dan diajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana keberadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu para tabi'in meriwayatkan dari bapak-bapak mereka, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu ungkapan yang sangat monumental, ya, ketika mereka mengatakan kana abauna yulaqinunana al-maghazi kama yulaqinunana suratan minal Qur'an. Adalah bapak-bapak kami, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu senantiasa mengajarkan kepada kami, bahkan ini dengan ungkapan yulaqinunana. Talqin itu adalah seperti mendikte atau seperti mengajarkan dengan betul-betul fokus, ya. Yulaqinunana al-maghazi, yaitu disebut juga al-maghazi, ilmu al-maghazi, yaitu ilmu yang berupa hikayat, ya, peperangan. Jadi ilmu tentang kehidupan Rasulullah SAW, ilmu yang bercerita tentang sejarah kehidupan Nabi SAW, disebut juga dengan ilmu maghazi, ya, yaitu peperangan. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah SAW itu mali'atun bil ghazawat, ya, penuh dengan peperangan, terutama dalam fatrah Makkiyah, ya, fatrah Madaniyah, yaitu ketika beliau sudah berada di Madinah setelah hijrah alaihi salatu wassalam. Nah, berkata para tabi'in itu, bapak-bapak kami itu para sahabat mengajarkan al-maghazi, yaitu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yulaqinunana suratan minal Qur'an, sebagaimana mereka mengajarkan satu surah dari Al-Qur'an. Ini betapa pentingnya ternyata pengajaran daripada al-maghazi dalam proses pendidikan anak-anak kita. Iya. Olehnya itu para ulama sejak dahulu kala memfokuskan pengajaran sirah ini dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode. Ada para ulama yang menulis, ya, tentang sirah itu dengan cara yang disebut dengan manzumah, ya. Apa itu manzumah? Semacam kumpulan syair dalam bahasa Arab, ya. Ada yang menuliskannya dalam bentuk nafar, yaitu tulisan seperti buku, ya. Ada yang menuliskannya dalam bentuk yang panjang-panjang, ada yang pendek sekali, ya. Berbagai macam cara, ya, ditempuh untuk bagaimana memberikan gambaran yang utuh kepada anak-anak tentang
baginda Rasulullah SAW. Ya, ini memang unik ya agama kita ini Pak, karena kita memiliki tokoh yang telah menjalankan ajaran ini secara paripurna. Ya, berbeda dengan agama-agama dan ajaran-ajaran yang lainnya. Kita tidak akan menemukan tokoh yang bisa dikatakan paling seperti itu. Ya. Nah, ini adalah merupakan kelebihan, dan memang demikianlah agama kita ini, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan semua hikmah ilahiyahnya, pastilah ya merupakan sesuatu yang luar biasa dan berada di atas jalur kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Dan sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik, bahkan yang terbaik ya, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat. Maka ya, mulai dari kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa kecilnya, sampai kemudian dia berangkat dewasa, remaja, dewasa, menikah, punya anak, kemudian dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keagungan dengan wahyu, diangkat menjadi nabi, lantas kemudian mulai berdakwah sembunyi-sembunyi, berdakwah kemudian terang-terangan, bagaimana menghadapi intimidasi dan kezaliman dari orang-orang Quraisy, perjuangannya, pengorbanannya, sampai kemudian beliau hijrah ya ke Madinah dengan perintah Allah setelah 13 tahun berdakwah, menanamkan akidah kepada para sahabat. Dan setelah hijrah itu ya ada dua kelompok besar lah dari sahabat, namanya Muhajirin dan Ansar ya. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang dididik langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian mereka ini menjadi orang-orang yang mengamalkan Islam ya, mengamalkan Islam, menjadi penyambung pertama daripada ajaran Islam ini. Demikianlah Rasulullah SAW ya, bahkan mendidik mereka dengan luar biasa, dengan kita sebutkan tadi peperangan demi peperangan. Beberapa ahli sejarah Islam menyebutkan tidak kurang ya dari 70 peperangan yang dilakoni langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan sedemikian banyak lagi peperangan yang tidak dilakoni langsung, tidak diikuti langsung oleh Nabi, tapi diatur ya. Yang diikuti langsung oleh Nabi namanya ghazwah ya, seperti ghazwatul Badr, ghazwatul Uhud, ghazwatul Khandaq ya, dan seterusnya. Ada peperangan yang Nabi hanya mengirim pasukan, seperti umpamanya Sadiyatul Mu'tah, namanya Sadiyah ya. Nah, ini adalah peperangan juga, tapi Nabi hanya mengutus pasukan. Nah, subhanallah, perjuangan menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, sampailah kemudian pada saat-saat yang sangat menentukan, ketika akhirnya dengan izin Allah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Makkah ya. Dan sejak saat itu ya, Makkah dan Madinah menjadi satu kesatuan ya. Kiblat umat Islam akhirnya berhasil direbut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beberapa lama setelah itu ya, bahkan setelah setelah Fathu Makkah terjadi lagi beberapa peperangan. Di antaranya Ghazwatul Hunain ya, perang Hunain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap kemudian melakoni perjuangan itu sampai ya saat-saat beliau sudah berangkat pada usia yang cukup senja ya, sekitar 60-an, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat ruh beliau, mewafatkan beliau ya dengan semua kebaikannya yang kita nikmati sampai hari ini. Perjalanan yang demikian panjang Pak, sebenarnya untuk membangun satu peradaban itu sangat singkat, 23 tahun ya, 23 tahun. Kalau ditambah dengan masa para khulafaur rasyidin
30 tahun, maka 53 tahun. Itu sudah terbangun satu peradaban yang sangat luar biasa. Untuk membangun peradaban Cina, berapa ratus tahun dibutuhkan, bahkan berapa ribu tahun. Untuk membangun peradaban India sebelumnya, ya, pusat peradaban dunia sebelum Cina adalah India, ya. Bagaimana beribu-ribu tahun dibangun, terkodifikasi mereka punya peradaban itu, ya. Nah, umat Islam hanya butuh waktu kurang lebih setengah abad, ya. Peradaban Islam ini sudah merentang dari timur barat, ya, bola dunia ini, subhanallah, ya. Sudah ada di Mesir, bahkan sudah ada di benua Eropa, ya. Sudah ada di benua Afrika, ya. Sudah ada di benua Asia apalagi, ya. Subhanallah, sudah merentang dunia. Dan kemudian bukan hanya peradaban yang berkisar tentang masalah bangunan, tentang masalah hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi peradaban ini telah membangun peradaban paling mendasar daripada manusia, yaitu bagaimana kehidupan ruhiyah mereka, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana tauhid mereka. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berpijak pada pribadi Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang utama. Dia selalu menjadi role model umat Islam dari manapun juga. Kita katakan dari Maroko sampai Maroke, ya. Subhanallah. Olehnya itu ini menunjukkan, ya, urgensi, ahamiyah daripada pembelajaran sirah Rasulullah SAW. Dan mereka mendidik generasinya. Mulai dari generasi sahabat dididik oleh baginda Nabi SAW. Di antara para sahabat itu ada sahabat-sahabat yang masih kecil, masih anak-anak. Bahkan Rasulullah memiliki beberapa orang cucu, ya. Ada Hasan, ada Husain, ada Zainab, ya, dan cucu-cucunya yang lain. Beliau kemudian menampilkan cara yang terbaik dalam berinteraksi dengan mereka. Bahkan cucu-cucu Rasulullah ini, anak-anak kecil para sahabat, ya, dikatakan sigharus sahabat, ya. Mereka melihat contoh teladan daripada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana berjihadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjual beli, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi masalah. Semua ini disaksikan oleh, ya, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat-sahabat kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kemudian yang dinukilkan oleh mereka, para sahabat ini, kepada anak-anak mereka, generasi tabi'in, ya, bahkan dengan cara seperti mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Kalau Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah yang berisi teori tentang ajaran Islam ini, ya, maka baginda Rasulullah SAW adalah ibarat seperti Al-Quran yang hidup. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana khuluquhu Al-Quran, ya, kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Apa saja yang diperintahkan di dalam Al-Quran, itu dia yang pertama sekali melaksanakannya, ya. Al-Quran memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik, berkata-kata yang baik. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama sekali mengamalkan hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman umpamanya, wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang terbaik. Maka beliaulah yang pertama sekali, ya, melakoni ini, mengamalkan ini dengan berkata-kata, bertutur kata yang terbaik kepada setiap orang, ya. Baginda Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya yang anak-anak muda dengan panggilan gulam, ya gulam, wahai anak muda. Bahkan beliaulah yang kemudian bercanda dengan seorang anak-anak, ya Aba
Numair, madza fa'ala an-Nughayr. Ya, ini anak-anak yang memelihara burung, Pak. Ya, disapa juga oleh beliau. Betapa akhlak dan perilaku yang sangat luar biasa, yang bukan saja diteladani tetapi menginspirasi, ya, menginspirasi para sahabat dan kemudian para tabi'in untuk menapaktilasi pola kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, inilah yang sekali lagi menjadi urgensi daripada pola pembelajaran, ya, parenting para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka lakoni sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Makanya dikatakan parenting, ya, bagaimana menjadi orang tua, ya. Nah, itulah yang kemudian dilakoni oleh para sahabat, di mana mereka menjadi orang tua terbaik sebagaimana mereka meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi orang tua yang terbaik adalah dengan memberikan, ya, pengajaran, dan satu bagian pengajaran yang sangat penting terhadap anak-anak kita adalah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana, ya, pola kehidupan, sejarah kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibaratnya seperti beriringan ini, Pak, pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran sirah Rasulullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, ya, kita mengajarkan teorinya, ya. Tapi ketika kita mengajarkan sirah, kita mengajarkan prakteknya. Karena yang mengamalkan Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini klop, Pak, ya, klop. Jadi pola pendidikan Islam itu adalah Al-Quranul Karim, ya. Ini adalah yang paling penting, ya. Tetapi dia kemudian didahului dengan bagaimana pengamalannya. Inilah yang disebut juga di dalam satu hadis, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh seorang sahabat, ya, Jundub ibnu Abdillah. Beliau mengatakan, kunna hawazir, kami dulu ini masih anak-anak tanggung, ya, pemuda tanggung, ya, kira-kira umuran 11-12 lah, seperti itu, ya. Nah, wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna al-imana qabla al-Quran. Adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami iman sebelum Al-Quran. Falamma ta'allamna Al-Quran, maka ketika kami mempelajari Al-Quran, izdadna minhu imana, maka bertambahlah kami dengannya iman itu sendiri. Ya, bagaimana, apa yang dimaksud dengan, ya, apa yang dimaksud dengan iman yang diajarkan, ya, yaitu pokok-pokok mendasar daripada ajaran agama ini, ya. Diajarkan tentang tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan tentang ibadah yang teramat penting, yaitu sholat umpamanya, bahkan, ya, dengan pola pendidikan yang sangat ketat, ya, disiplin tentang sholat, walaupun sangat inspiratif, ya. Ajarkan anakmu, perintahkan dia sholat ketika berumur 7 tahun, dan kemudian saat berumur 10 tahun tidak mau sholat, maka pukullah, ya. Ini memberi inspirasi kepada para sahabat, ya, untuk kemudian mendisiplinkan anak-anak mereka untuk sholat. Nah, begitulah semua kehidupan Rasulullah SAW sejatinya adalah terjemah waqi'iyah, ya, terjemah operasional, ya, daripada Al-Quran dan ayat-ayat Allah itu sendiri. Nah, olehnya itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kutipkan beberapa bagian dari sejarah, ya, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mudah-mudahan kita dapat inspirasi bagaimana baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan anak-anak para sahabat dan juga generasi terbaik tersebut sehingga menjadi generasi terbaik mungkin sudah pernah kita baca tapi tidak apa-apa kita ulangi kembali. Wa'an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safha. Dari Umar bin Abi Salamah, dan dia berkata ya radhiyallahu anhuma, bapaknya juga seorang sahabat, dia berkata kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu anak laki-laki, anak muda, berada sebagai anak sambungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Abi Salamah ini anak sambungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagaimana perlakuan kepada anak sambung, orang dulu sebut anak tiri, Jadi bagaimana Rasulullah mendidik termasuk anak tirinya, anak sambungnya. Jadi Abu Salamah ini meninggal, kemudian jandanya Ummu Salamah itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin bertanggung jawab, Nah, ini meninggal suaminya sahabatnya, dinikahi istrinya, Tidak ada pertanggungjawaban yang lebih hebat daripada hal tersebut, Nah, ada yang siap menambahkan? Nah, iya. Nah, ini Pak, Subhanallah. Masya Allah. Tidak ada kahibun, Baik, Jadi Umar bin Abi Salamah ini adalah anak sambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, istilahnya fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Betapa halusnya itu bahasa Arab, Kalau diterjemahkan letter-let, fi hijri Rasulullah artinya dalam pangkuan, di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kinayah, penyebutan istilah untuk anak sambung dalam bahasa Arab. Fi hijrihi, di atas pangkuannya, Nah, fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau diterjemahkan ini, orang tidak tahu istilah, akan diterjemahkan Umar ibnu Abi Salamah, seorang anak muda yang berada dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal maknanya adalah anak sambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wa kanat yadi tatishu fi safha, fi sahfa, fi suhfa. Jadi dia mengatakan tanganku itu berkeliaran di atas nampan. Jadi orang makan sama-sama, di atas nampan. Kemudian tanganku berkeliaran ke sana sini. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya gulam samillah, wahai anak muda, wahai anak kecil, gitu kira-kira, wahai pemuda, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan apa yang ada di sisimu, di dekatmu dulu, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, kemudian makan apa yang di dekatmu, fama zalat tilka tu'mati ba'd, Nah, jadi luar biasa ini pengajaran Rasulullah SAW. Sampai anak kecil, kalau kita mungkin ada yang istilahnya kajili-gili, kalau istilah kita seperti itu, mungkin sana-sana, Nah, Rasulullah SAW mengajarkan dengan cara yang terbaik. Pertama dikasih tahu dulu, Bismillah gimana? Bismillah kok, Bismillah kok, Makan dengan tangan kanan, makan dulu jangan samping-sampingmu, dekat-dekatmu. Ini anak-anak Masya Allah dihargai, Pak, anak-anak pun dihargai, alaihi salatu wassalam. Nah, ini wa'an Rafi' ibnu Amr al-Ghifari
radhiyallahu anhu. Dari Rafi' bin Amr al-Ghifari. Ini riwayat ya, sampai diriwayatkan sampai cicit-cicitnya ini Rafi' ibnu Amr ini ya, menceritakan tentang riwayat ini. Ini menjadi kebanggaannya keluarga ini, keluarga al-Ghifari ini ya, riwayat ini Pak, karena Rasulullah SAW pernah menyentuh langsung ya kakek mereka yang pada saat itu masih anak kecil ya. Wa an Rafi' bin Amr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu gulaman armi nakhlal ansar. Aku dulu seorang anak kecil ya, sempat melempari pohon kormanya orang-orang Ansar ya. Ada pohon kormanya orang Pak. Kalau kita ini dulu melempar mangganya ya, mangga tetangga ya. Maka ini dilempar korma. Begitulah anak-anak. Fa atabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia berkata, ya gulam, wahai anak-anak kecil, wahai anak muda, lima tarmin nakhl, ya, kenapa kau lempar itu ya pohon kormanya orang ya. Qala, aku, saya mau makan ya Rasulullah ya. Betapa jujurnya lah ini ya. Kenapa kau lempar ya? Bukan karena apa-apa, mau makan kau ya. Qala ya, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tarmin nakhl ya. Jangan kau lempar kalau kau mau makan, jangan kau lempar ya pohon kormanya orang. Wa kul mimma yasqutu fi asfaliha. Makanlah apa yang jatuh di bawah. Ya. Itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau lempar makanya orang, tapi kalau ada jatuh, tidak apa-apa jambi. Ya. Makanya bapak-bapak dulu dia bungkus itu, ya. Makanya kalau umi jatuh, ya, supaya tidak jatuh, diambil nanti anak-anak, ya. Jual orang. Nah, bungkus memang ini diambil sama pembungkus gitu. Astagfirullah, ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak sampai di situ saja. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian Rasulullah ya menyapu kepalanya anak itu, membelai kepalanya anak itu. Faqala, kemudian dia berkata, Allah, dan dia berdoa bahkan. Rasulullah berdoakan anak ini. Allahumma ashbi' batnah. Ya Allah, kenyangkan ya, kenyangkan dia punya perut. Subhanallah, kenyangkan perutnya ya Rasulullah ya. Inilah baginda Nabi SAW ya. Berlaku lembut, berlaku demikian belas asih kepada anak-anak ya. Bahkan yang cenderung mau melakukan satu dalam tanda kutip kesalahan, beliau sanggup untuk membelokkan kesalahan itu menjadi satu perilaku yang sangat luar biasa. Wa an Shaddad ibn al-Had radhiyallahu anhu qala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai isya wa huwa hamilu hasanan aw husainan, fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu thumma kabbar lis-salat. Dari Shaddad ibn al-Had, dia berkata, ya, satu hari keluar, maksudnya pergi menunaikan salat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu salat isya ya, fi ihda salatai al-isya ya, dalam salah satu salat isya, wa huwa hamilu hasanan aw husainan, dan dia menggendong Hasan atau Husain. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju memimpin salat. Fawada'ahu, kemudian disimpanlah anak itu. Tsumma kabbar, kemudian beliau bertakbir bersalat untuk salat. Fasalla, kemudian Rasulullah salat. Fasajada, kemudian beliau sujud ya, baina dhahrai salatihi sajdatan atalah ya. Kemudian Rasulullah sujud
dan sujudnya itu panjang sekali. Qala Abi, berkata Abi, ya, fa rafa'tu ra'si. Ini yang satu riwayat ya, mengatakan fa rafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, ya. Fa idza as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Jadi ini sahabat diangkat kepalanya karena lama sekali sholat Nabi ini. Ada apa? Nanti ada apa-apa. Jadi ketika diangkat, ternyata ini adalah ada cucunya di atasnya. Ya, istilahnya main kuda-kudaan di atas punggung Nabi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Ya, subhanallah. Ya. Fa raja'tu ila sujudi, kemudian Nabi kembali sujud. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalat, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salatnya, qala an-nas, berkatalah orang-orang yang lain ini, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhahri salatika sajdatan aqaltaha. Tadi ya Rasulullah sempat panjang sekali sujud tak? Ya. Bagaimana itu? Ya. Hatta dhananna annahu qad hadatha amran, sampai kami menyangka ada sesuatu yang terjadi nih ya. Kok Nabi tidak bangkit-bangkit dari sujudnya? Au annahu yuha ilaik, atau kau sedang dalam proses menerima wahyu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, kullu dzalika lam yakun, semua yang kalian katakan itu tidak ada yang terjadi seperti itu. Ya. Walakin ibni, ya, irtahalan. Ya. Jadi anakku ini, cucuku ini, ya, cucu juga biasa dipanggil anak, ya, irtahalan, menjadikanku seperti kuda-kudaan, ya. Nah, untuk dipakai menunggang, ditunggangi. Fakaritu an u'jilahu, maka aku tidak mau, ya, membuat dia belum puas, ya, tergesa-gesa, ya. Hatta yaqdi hajatahu, sampai dia selesai, ya, dengan hajatnya bermain. Masya Allah, ya. Sampai sedemikian perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya. Nah, semua ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan anak-anaknya. Kalau satu paket sirah ini yang kemudian diajarkan kepada anak-anak kita, dan tentu kita yang paling pertama harus mempelajarinya, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Maka pelajaran sirah ini adalah merupakan satu materi utama dalam pola pembinaan dan pendidikan anak dalam Islam. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Saudara sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ya. Saya persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, baik yang berkaitan dengan masalah yang kami sampaikan, ataupun ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan oleh jamaah sekalian. Silakan. Izin Ustaz. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengantar Bapak tadi cukup menarik, yang saya bisa garis bawahi terkait dengan membangun sebuah peradaban. Islam membangun peradaban hanya keluar 50 tahun. Itu luar biasa kalau dibandingkan peradaban yang lain. Dan begitu juga peradaban itu bisa hancur, Pak. Peradaban Cina hancur oleh komunis. Peradaban Romawi juga hancur oleh teknokrat dan sebagainya. Nah, peradaban Islam ini tentu ada panutan yang luar biasa, Pak. Ada Nabi, ada Al-Quran, ada hadis, ada ulama setelah itu. Nah, di ulama ini bisa saja akan menghancurkan panutan tersebut. Contoh konkret, akhir-akhir ini Paus datang ke Indonesia. 3 kali. Saya hanya menyamakan sinyal saja di atas, karena beberapa ustaz sudah diskusikan ini. Saya ulangi lagi karena sangat rentan menurut saya. Masjid kita Istiqlal itu dijadikan tempat yang nyanyi bersama, membacakan Korintus 5:61. Saya tidak tahu apakah itu masjid, tapi kalau di YouTube itu kayaknya itu masjid. Yang terakhir adalah fenomena seorang habib
menyatakan kezuhudan si Paulus ini, si Paulus ini sama dengan kezuhudan Rasulullah SAW. Ini luar biasa ini, Habib yang jago di YouTube. Saya minta tanggapan Bapak itu terhadap fenomena ini karena ini mengganggu terus generasi berikutnya. Agama Islam ternyata tidak ada bedanya. Bisa juga itu nyanyi masjid, bisa juga masuk surga Paulus. Kan sudah jelas kita ini. Kamu ya kita. Persimpangannya cukup jelas. Kenapa Vatikan tidak diterima di Islam ini? Sudah selesai. Datang aja imam masjid di sana. Jadi tidak usah. Saya sampai ke asalnya. Mudah-mudahan masjid Istiqlal sudah membuka supaya bangun kembali. Sudah kotor ini Pak. Terima kasih. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak Pak. Ya. Jadi itu yang pertama, kita mencoba melihat permasalahan ini dari sisi yang lain mungkin, dari perspektif yang lain, ya. Bahwa dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu li hadhihi al-ummah amra diniha. Akan Allah bangkitkan setiap penggalan, ya, 100 tahun itu, ya, orang yang akan mentajdid, memperbaharui lagi umat ini dalam perkara agamanya. Tajdid bukan berarti mengadakan sesuatu yang baru. Para ulama mengatakan tajdid itu ya seperti mengkilatkan kembali sesuatu yang sudah buram. Jadi kalau ada kuningan, ya, yang sudah buram, itu pakai apa dulu namanya kalau kita beraso itu, ya, digosok, ya, dia mengkilat kembali, itu namanya mengembalikan kilaunya. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan sejarah seperti itu Pak, dan sudah menjadi, ya, sunnatullah bahwa kalau berjalan waktu akan ada perkara-perkara yang istilahnya terdegradasi, ya. Ada yang bahkan tereduksi, ya. Maka akan ada yang kembali memperbaiki itu. Apa yang kita saksikan dari fenomena ini, ya, itu adalah sesuatu yang berulang dalam sejarah, ya. Berulang dalam sejarah, dalam penggalan-penggalan sejarah, ya. Nah, tapi kita di tengah kegalauan kita, kesedihan kita, bahkan kemarahan kita dengan penyimpangan yang sudah jelas seperti ini, kita masih patut bersyukur karena ulama itu, ya, alhamdulillah tidak satu model Pak. Ya, tetap ada selalu ulama yang menyuarakan kebenaran, dan suara itu alhamdulillah kalau kita di Indonesia bukan sayup-sayup, ya, kencang Pak. Ya. Nah, makanya tugas kita membuat semakin kencang lagi, ya, seperti itu. Nah, ini ada ungkapan dalam bahasa Arab, balagas sailu zubab, ya, artinya sudah kelewatan, ya. Berkata Abul Baqa Ar-Rundi, ya, seorang penyair dari Andalusia, ya, beliau pernah berkata, likulli syai'in idza matamma nuqsan fala yugharra al-insan likulli syai'in idza matamma nuqsan. Segala sesuatu itu kalau sudah mencapai puncaknya dia pasti akan menyusut, ya. Jadi kita penyimpangan ini, ya, fala yugharra bi tibil 'aishi insan. Jangan seorang merasa sudah established, ya, dengan apa yang dicapai. Jadi kita katakan kepada para pendukung dan penyokong pemahaman liberal ini, ya, pemahaman liberal ini termasuk
pemahaman liberal dalam memahami agama, kita katakan, ya, subhanallah, ya, jangan kalian merasa sudah aman, ya. Justru pada saat kalian sudah merasa paling kuat, saat itulah kalian akan mengalami, ya, kehancuran. Nah, alhamdulillah Pak. Jadi ini sudah semakin memperjelas, ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang seperti itu, ini orang-orang yang mungkin selama ini tidak jelas jenis kelamin, ya, daripada keberagamaannya, ini sudah jelas. Oh, ini paling akhirnya kita tidak tertipu lagi setelahnya. Kan seperti itu Pak.